Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Ini ada benda yang lumayan menarik ya. Ini adalah cold drip dari Timor tuh salah satu brand alat kopi dari Jepang, dari Cina pak. Yes, anyway semua sekarang alat kopi dari Cina, made in Cina, kecuali beberapa dari Jepang, made in Japan. Italia aja sekarang udah beberapa brand produknya di made in Cina ya. Ya nggak usah lah, yang harganya juta-jutaan, yang harganya puluhan juta tuh kayak iPhone made in Cina bukan? Nah, tapi made in Cina emang buat saya kualitasnya oke lah ya, customize kualitasnya sesuai dengan harga. Nah, kalau lihat kita si Timor ini, apalagi kalau kita lihat di AliExpress, banyak banget si mengeluarkan alat-alat kopi si Timor. Saya sih tertarik dengan gilingannya, tapi kayaknya somehow gilingan Biality saya masih oke ya, belum rusak. Kalau saya gitu sistemnya, beli alat kopi tuh kalau udah rusak diganti dengan yang baru, atau udah sangat bosen banget, nah baru diganti yang baru. Kemarin saya niatnya mau beli flare, si alat yang harga 4,6 untuk create espresso. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau untuk create espresso di rumah tuh udah banyak banget sih, walaupun mungkin orang bilang beda lah gitu. Yes, semua alat pasti beda. Kalau sama ya ngapain jual beda-beda alat ya. Tapi menurut saya bagaimana kita membuat kopinya aja sih. Jadi menurut saya outputnya nggak akan terlalu bergerak jauh banget ya. Misalkan kalau bikin espresso menggunakan flare itu rasanya 10 katakanlah gitu, dengan alat lain misalkan Aeropress saya atau Staresso ya di 9 atau 8 ya masih oke kan, nggak sampai kemudian perbedaannya antara bumi dan langit gitu. Tapi nggak tahu, kalau mungkin kalau saya beli terus saya benar-benar dibandingkan gitu, sederet gitu, saya nggak tahu juga, belum pernah nyoba. Mungkin next time kalau memang saya udah bosan banget dengan alat-alat di rumah saya, pada akhirnya saya mungkin akan beralih ke flare kali ya, 4,6 ya oke lah, 4,6 sebenarnya. Lalu oke lah ya kalau lihat beberapa review yang bener ya. Tapi kalau reviewnya dari Oten sih beda lah ya, dia mah emang simply bikin alat ini bisa berfungsi aja gitu, nggak di push gimana banget. Dia kan jualan, dia toko, bukan, sebenarnya dia bukan reviewers. Kalau reviewers alat kopi itu kayak si James Hoffman mungkin ya, masih dia kadang masih outputnya masih oke lah ya. Ya iyalah, saya bukan review alat kopi anyway, jadi saya emang bikin kopi aja. Akhirnya saya beli cold drip ya, cold brew ada, jadi lumayan lengkap kan, cold brew, cold drip, mocha pot, siphon, non mesin ya, semuanya non mesin. Saya beli cold drip punya si Timor ini. Kita akan bikin aja lah, daripada saya nggak tahu juga hasilnya kayak gimana. Kita akan bikin si kopinya langsung hari ini juga, nanti kita cicipin ya. Kosong karena memang udah saya cuci, jadi kita lihat sekilas aja dulu ya sebelum akhirnya kita membuat. Ini harganya biar nggak didengar orang rumah, harganya 690.000. Saya bilang ke orang rumah murah kok gitu. Orang rumah, beli ginian lagi? Enggak, murah kok, daripada belanja di supermarket murahan ini gitu, daripada dia sendiri suka belanja sampo, belanja apa, murahan ini kok gitu ya. Ya murah sih menurut saya ini, lumayan murah sih Timor ini, kualitasnya oke kok. Saya pengen beli ininya, beli gilingannya. Sekilas
bicara tentang ini dibuka ya, ini panduannya sih, panduannya kalau bikin kopi kayak gini, nggak pakai panduan juga sebenarnya udah bisa lah ya, udah jelas gitu, tinggal dituang. Lalu dia ada ukuran untuk meneteskan kopinya, ada ini, ada meterannya, mau berapa drop per ini bahasa Inggrisnya, bla 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 bla. Kopinya mesti kopi coarse, slow to fast, jadi makin kesini makin cepet ya. Jadi satu, nanti saya tunjukin alatnya, the restnya kita mesti bikin, oke, kita mesti bikin. Kalau nggak bikin kita nggak pernah tahu alat ini kayak gimana. Dan saya dapat bonus si paper filternya. Paper filter ini untuk memberikan kopi lebih clean sih menurut saya ya. Kita buka dulu aja buat persiapan, kita akan bikinnya. Oke, sip. Lama ya, udah 7 menit. Nah ini hasilnya. Ini kok cold dripnya alatnya. Nah ini cold drip, itu saya cuci, jadi mesti saya bikin sekarang juga. Ini buat memutar kecepatan dropnya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 dan 4, balik lagi ke sini. Oke, kita akan bikin bersama. Total buat 400 ml air. Saya akan pasang si paper filternya dulu ya. Kita akan coba nanti ngomongin rasanya kayak gimana. Tunggu sekitar 3-4 jam katanya. Pasang di sini. Rata, nggak perlu saya siram lah ya. Menurut saya ini penting sih si paper filternya, tapi katanya untuk meng-create rasanya lebih clean aja. Kita coba aja satu, lalu kita akan giling langsung. Saya gilingannya menggunakan coarse. Nah kopinya PR nih. Kopinya saya punya, bentar ambil dulu. Kopinya saya udah ambil. Tadinya saya pikir saya mau pakai si Caswell nih. Oh ya, sedikit nih. Lama-lama saya boring dengan Caswell si Colombian Decaf nih, kayak berasa nggak minum kopi. Jadi kayaknya saya nggak tahu, masih lumayan sih, tinggal berapa kali pakai lagi ya. Tadinya saya kemarin mau main-main dengan berbagai jenis brew, ternyata dia udahlah pakai Aeropress lebih pas. Si Colombian Decaf Aeropress dan V60 ya kalau dibikin kayak kopi-kopi ringan, kayak pakai instant cold brew nggak bisa. Akhirnya saya kayaknya ini nggak usah pakai Caswell ya. Saya nggak tahu apa perlu pakai Caswell ya. Caswell ini soalnya udah 98% decaf kafeinnya, terus pakai cold drip gitu. Kemarin saya pakai instant cold brew, rasanya jadi kayak bukan minum kopi menurut saya, terlalu santai. Saya jadi butuh sesuatu yang lebih strong dari ini, jadi mesti ada aroma, tekstur pahitnya. Si decaf ini menurut saya memang nggak cocok dibikin cold brew. Cocoknya dia dibikin kopi pahit dan sedikit lebih dalam rasanya. Jadi saya pakai Honduras Los Patios dari si Workas. Jadi saya pakai Workas ya. Mau nggak mau nih saya buka nih. Ini saya mau menghabiskan si Caswell dulu, tapi kayaknya mesti beriringan, kalau nggak saya bisa mati gaya ngopi cuman pakai decaf doang, si single originnya mati gaya. Kita timbang. Saya akan mengira-ngira dulu, jadi nggak usah nyari patok. Saya akan set di, enak aromanya si Honduras nih tuh. Saya akan set di berapa gram kira-kira, 45 gram coba ya. Saya set 45 gram. 50 muat nggak dia? 40 gram ya.
Saya kan set 40 gram aja dulu. 40 gram. Kalau 45 gimana? Oh ya, 45 aja ya. Sip, 45. Kurang dikit. Oke, kebanyakan. Oke, 45 gram. Kita set 45 gram ya. Nih, 45 gram. 46. Oh, nggak boleh, mesti 45. Sorry. Ambil dikit. Oke, 45. Nimbang aja ribet banget ya. 45 gram. Sekarang kita giling ya. Gilingannya coarse. Gilingannya coarse. Lalu saya masukkan, mestinya tadi langsung giling di sini ya. Aduh, jadi pengen ngopi pahit aja nih pakai gini. Oh, kayaknya dia nggak muat 45, jadi mau nggak mau saya mesti timbang ulang. Nggak muat ya, jadi oke. Kita lihat ya muatnya berapa. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, nggak muat 45, jadi kita lihat pushnya berapa. Semaksimalnya wadah ini aja ya berarti ya. Emang dia udah disesuaikan dengan gramasi yang semestinya kayaknya. Saya sih ngepush sebisa mungkin 40 lah ya. Kalau 45 nggak bisa. Sisanya nanti akan saya bikin code manual brew espresso aja, aeropress. 40 masih oke. Oke, saya setting 40 aja. 40, 41. Dipasin aja ya 40 ya. Oke. Pas 40. Sekarang adalah ini taruh di sini. Oke, stepnya nggak perlu inilah ya, nggak perlu lama-lama. Taruh di sini si filternya, lalu ini ditaruh di sini di atasnya. Kita tuang es batu. Saya mau pakai es batu. Ini banyak orang yang banyak juga yang bertentangan ya kalau saya bikin cold brew menggunakan air dingin lalu disimpan di kulkas. Banyak juga yang protes, cold brew tuh ditaruh di suhu ruangan. Aduh, kaku banget ya hidupnya. Saya taruh es batu, apa-apa mesti mengikuti aturan yang berlaku. Bingung juga saya. Giliran naik motor aja dilanggar mulu, giliran bikin kopi aja mesti baku. Terus dah. Tenang, tangan saya bersih kok. Oke, ya iyalah, saya minum sendiri kok. Saya sengaja banyakin si esnya. Kita akan tuang airnya. Kayak gimana sih? Ini ya, tuang airnya. Nanti sebelum saya nuang airnya, saya akan melakukan sesuatu dulu ya. Oke. Sampai batas sini nih. Ya, sesuai dengan batasan yang ada aja ya kita bikinnya. Nanti baru setelah itu kita akan explore dengan hal-hal yang aneh. Sorry, saya lupa nih sebenarnya sebelum dikasih es atasnya saya mesti ngasih sedikit air di sini.
sedikit aja untuk ya, sip. Lalu diangkat sini, taruh lagi ya, lock, tutup. Lalu saya akan setting di angka ini 0 2 drop berarti ya. Saya akan set di 2 drop aja. Lalu kita taruh, mesti hati-hati ngangkatnya. Kita akan naruh di museum alat kopi saya. Ya, di sini kita taruh. Kita tunggu 2 jam ya. Dropping udah mulai turun. Kita tunggu ya. Nanti kita cicipin bersama. Nampaknya udah jadi cold brew-nya. Kita angkat keluar saja. Kita akan cicipin bersama. Kayak gimana sih rasanya? Enak ya? Enak. Ini tempat ngopi saya pagi-pagi di weekend dan sore-sore di weekend. Dan ini WFH, jadi menjelang sore. Kita cicipin bersama kayak gimana rasanya ya. Cold brew 3 jam nih baru jadi. Sekarang jam 5. Oke. Ya. Habis semua airnya. Oke, kita ambil dulu. Kita lihat dulu ya dalamnya gimana. Nih masih ada aromanya ya. Oke, kita singkirkan karena mesti dicuci. Lalu sekarang kita cicipin dulu rasanya kayak gimana. Aromanya dulu. Aromanya kok manis ya. Bener nih, enak nih. Yakin nih. Ini terus terang aja, saya baru kali ini membuat cold drip. Salah ya tadi ya. Membuat cold drip, bukan cold brew, sorry. Membuat cold drip. Kalau di kedai-kedai kopi yang kekinian juga ada sih cold drip dijual. Harganya juga nggak murah. Dulu di Tuds itu yang punya orang tuanya Tio, kayaknya Tio tuh yang punya tuku. Jadi dulu sebelum tuku ada, itu saya nongkrongnya di Tuds karena deket kantor. Jadi makan siang sama ngopi sore-sore tuh di Tuds enak. Nah itu ada cold drip di Tuds waktu itu saya beli. Harganya kalau di kedai-kedai kopi yang kayak gitu sih 40 ribuan, atau yang di kekinian lagi kayaknya lebih mahal ya, kayak di jurnal atau di sekelas-kelas itu pasti harganya di atas 40 ribuan, mahal pokoknya, karena prosesnya memang butuh waktu yang lama dan butuh kopi yang banyak tepatnya. Oke, jadi buat kalian, ini pertama kali saya bikin cold drip di rumah, sebelumnya nggak pernah bikin.
Tapi karena harganya murah jadi saya beli ya. Kalau mahal saya juga pikir-pikir untuk nambah alat. Kita lihat warnanya sangat bright banget ya. Segini dulu saya cicipin, aromanya enak. Kita cicipin. Masa pakai kopi apa nih ya? Honduras Los Patios. Jadi bla bla bla, acidity, jammy sweetness, apalagi nih notesnya. Oh ini ada notesnya, pineapple, pomegranate, hazelnut dan karamel katanya ya. Full wash dari Worldcast Medium Roast. Saya udah ngopi sebenarnya tadi siang, cuman karena itu udah sore jadi kita cicipin aja ya. Aromanya enak. Kayak gini rasanya. Ya, memang enak ya ternyata. No wonder ya. Selain butuh kopi yang banyak, sama sih kayak cold brew juga butuh kopi banyak kan. Saya bikin 70 gram air di 600 ml. Ini saya tadi setting di 40 ya, 40 gram gilingan kasar. Ini slide-nya kopi yang non decaf ini enak. Tapi kalau ini pakai kopi decaf seperti yang tadi saya nyaris bikin, pasti less. Bahkan mungkin nggak ada sama sekali rasa kopinya, tapi the restnya kayak rasa orange, apple dan lain-lain. Jadi notesnya dia acidity-nya apple. Kalau ini masih ada tekstur kopinya, enak rasanya ya. Ini saya lebih suka yang kopi tanpa decaf diapa-apain pada akhirnya ya. Nah lama-lama saya minum kopi decaf tuh kayak pacaran yang udah nggak punya rasa sama sekali ya, kayak cuman berlalu gitu aja, tapi juga nggak ngapa-ngapain, tapi juga kayak udah hambar ya, kayak kita udah mesti putus karena udah nggak ada rasanya. Cuman udah tawar, bersenggama udah tawar, pacaran bersenggama kacau juga ya. Namanya juga anak kekinian, enak, like it. Sekali lagi sebelum nggak ada ranting nih, ranting kamu nyobain ting. Saya minum air putih buat netralisir dulu ya. Sekali lagi, enak serius, trust me. Walaupun ada yang suka bilang, so tau lu bang gitu, so tau lu bikin kopi kayak gitu salah ya. Situ nggak ngerasain lidah saya kayak gimana sih ya, cuman dong jadi gila. Enak. Mantap. Sip. Kita akan taruh di mana ya? Ini mesti ditaruh di botol yang kedap. Nanti saya taruh di botol yang kedap. Saya dinginkan karena kalau saya taruh begini aja di kulkas, dia akan menyerap aroma lain di kulkas sehingga bisa membuat rasanya jadi campur aduk di kulkas. Di kulkas kan banyak tuh, ada buah, ada apa, ada sayur dan lain-lainnya, bisa bercampur jadi merusak rasa. Jadi somehow kalau nyimpen kopi di kulkas, walaupun kayak cold brew atau kayak gini cold drip, sebaiknya penutupnya tuh kedap, jadi nggak ada udara yang bisa masuk ke dalam kopi. Kalau nggak nanti ketika dibuka bau salmon, bau ikan, bau apa, jadi nggak bisa minum kopi. Kalau udah kayak gitu aromanya buang, karena kecuali kalian kayak yang terbiasa dengan kopi apa adanya ya, silahkan. Kalau saya kadang kayak minum kopi decaf aja lama-lama aduh udah cukup gitu. Mungkin oh ya buat kalian yang mau kopi ya, tapi nggak bisa ya, sayang saya tuh nggak biasa kalau ngirim ngasih orang udah apa namanya udah dibuka, mestinya yang utuh, kecuali temen yang deket ya mau nyobain kopi decaf. Oke, recommended banget si alatnya buat kalian yang mau punya alat murah untuk cold drip.
tapi butuh kesabaran, bikinnya sekitar 3 jam tergantung si tetesannya ini nih. Kalian mau berapa drop semenit, sedetik, bisa 2 drop 3 drop, makin sering makin cepet settingannya. Oke, saya akan cuci alatnya lalu keringkan. Lalu si kopi ini nggak mungkin saya habiskan semuanya, mesti saya diamkan. Nah, besok pagi akan saya cicipin lagi enaknya dengan pisang goreng apa roti, karena ini rasanya enak bagi saya ya, nggak tahu bagi orang lain. Ya, selera itu nggak bisa dinilai. Cukup karena saya sudah 3 kali ngopi, pagi, siang tadi, terus siangnya sisaannya sini 4 kali, tapi ini sedikit sih, ini buat booster saya menyelesaikan pekerjaan selesai. Oke. Mantap, alat baru. Jadi bisa main-main ya dengan alat baru ini, bisa dengan, nanti saya punya Ethiopia dari kafein. Salah, mestinya saya buka Ethiopia dulu dari kafein, baru saya buka Honduras Los Patios. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Semangat terus, sehat terus. Kita komen sehat ya. Kalau datang-datang bilang saya goblok, kadang saya nggak tanggepin aja kali ya. Kopi itu memang nggak ada goblok dan nggak ada ini, masalah bagaimana kita menyajikannya aja dan sesuai dengan selera kita. Jadi nggak ada perdebatan yang mesti gimana banget di dunia kopi. Sah-sah aja kita mau bikin apa, orang 1:2, 1:5, bebas. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus semuanya, ciao.